Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 yang hampir menyelesaikan satu buku tema kita, yaitu tema 1, karena kita hari ini akan membahas tema 1 subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Anak-anakku, lingkungan di sekitar kita itu sangat banyak. Ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat. Nah, sekarang ini kita harus sangat berhati-hati dengan lingkungan. Karena lingkungan banyak sekali terdapat virus. Virus-virus yang ada sekarang ini salah satunya adalah virus COVID-19 yang memaksa kita untuk belajar dari rumah. Untuk itu anak-anakku harus setiap hari itu menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker ketika kalian mau ke sekolah mengumpulkan tugas ataupun keluar rumah jika memang sangat penting untuk keluar rumah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu F akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran 1, yaitu tentang pemanfaatan lingkungan. Salah satunya adalah dengan digunakannya tanah liat sebagai bahan baku. Anak-anak, pada buku paket kalian halaman 124 ada bacaan tentang gerabah dari Pulau Madura. Bacaan ini terdiri dari beberapa paragraf. Kalian bisa untuk menghitungnya dulu. Ada berapa paragraf pada bacaan gerabah dari Pulau Madura. Satu paragraf kalian harus tahu. Paragraf itu terdiri dari minimal 5 kalimat. Kenapa harus 5 kalimat? Karena ada dalam satu paragraf itu harus ada satu kalimat utama dan minimal 4 kalimat penjelas. Pada bacaan ini ada tugas untuk kalian mencari ide pokok. Ide pokok adalah inti dari paragraf. Ide pokok juga dapat disebut gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran. Ada beberapa istilah untuk ide pokok. Tapi perlu anak-anak ingat bahwa ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Ide pokok biasanya menempel pada kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Untuk itu, untuk menentukan ide pokok, anak-anakku harus tahu dulu kalimat utama dalam paragraf tersebut itu apa. Kemudian dicari inti dari kalimat utama tersebut. Contohnya adalah pada paragraf 1, bacaan gerabah dari Pulau Madura. Itu kalian cari dulu kalimat utamanya ada pada kalimat nomor berapa. Kita lihat dulu. Itu adalah kalimat atau paragraf yang disebut paragraf deduktif. Ketika kalian mendengar paragraf deduktif, maka yang perlu untuk anak-anak tahu, paragraf deduktif itu pasti kalimat utamanya berada di depan. Nah, maka ini kalimat utamanya adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Kemudian apa anak-anak? Kalian sudah tahu kalimat utamanya. Tentu akan tahu ide pokoknya apa. Ide pokok dari paragraf 1 adalah
salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan lama hingga sekarang adalah gerabah. Sampai situ saja yang dinamakan dengan ide pokok atau inti dari paragraf. Kalau kalimat utama itu nanti sampai tradisional, kalau ide pokok hanya sampai gerabah. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian tugas kalian adalah mencari ide-ide pokok pada paragraf-paragraf selanjutnya. Sama seperti contoh yang sudah diberikan. Setelah kita mengetahui tadi ada bacaan yang jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif, maka selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis paragraf yang harus anak-anak itu ketahui saja untuk diperdalam nanti di SMP. Kalau di SD, jenjang SD itu hanya mempelajari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Di kelas 4 bersama Bapak Ibu guru yang mungkin mengampunya, semoga saja kalian sudah diberitahu dan sudah diberikan materi tentang jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif yang sudah kita ketahui tadi. Yang kedua adalah induktif. Yang ketiga adalah campuran. Di jenjang SD akan kalian ketahui ada 2 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif sudah kalian tahu tadi di awal. Kemudian kita akan mempelajari paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir. Anak-anak, sekarang Bu Eva akan memberikan satu contoh penggalan paragraf yang harus didengarkan dengan baik-baik dan seksama agar menemukan kata kuncinya. Apakah paragraf ini termasuk dalam paragraf deduktif, induktif, dan atau campuran. Sekarang didengarkan baik-baik. Menurut dia, dari dulu pengrajin gerabah di Kampung Abar membuat gerabah di rumah masing-masing. Jadi, begitu ada himbauan pemerintah agar menerapkan pencegahan virus corona, yaitu dengan menjaga jarak fisik saat bekerja, warga Kampung Abar sudah terbiasa dengan hal itu. Bahan-bahan untuk membuat gerabah mudah didapat di sekitar kampung, baik itu tanah liat, pelepas sagu kering untuk membakar sagu, semuanya ada, tinggal ambil di kebun. Sehingga membuat gerabah di tengah pandemi bukanlah hal yang sulit. Jadi tadi diingat lagi bahwa ada ciri-ciri paragraf tersebut bisa dinamakan paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Kalau paragraf deduktif biasanya itu di awal kalimat utamanya. Kalau yang deduktif, kalimat utamanya ditandai dengan adanya kata jadi, adanya kata maka, atau oleh karena itu, dan sehingga. Di penggalan paragraf ini ada kata sehingga, maka dapat dipastikan bahwa paragraf yang kita baca tadi merupakan jenis paragraf induktif atau paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Kita tahu bahwa tadi di akhir ada kalimat utama, sehingga membuat gerabah di tengah pandemi bukanlah hal yang sulit. Itu adalah kalimat utamanya. Kalau ide pokok yang ditanyakan, maka ide pokoknya adalah membuat gerabah di tengah pandemi bukanlah hal yang sulit. Seperti itu anak-anakku, kita sudah belajar tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf campuran nanti akan anak-anak temui
di kelas 1 SMP. Maka dari itu anak-anakku selalu pahami apapun materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, diingat-ingat dan dipahami. Karena itu adalah bekal kalian di jenjang yang lebih tinggi. Dari Bu F cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.